Satu, dua, tiga. Saya senang, saya sehat, bersemangat. Saya senang, saya sehat, bersemangat. Saya senang, saya sehat, saya senang, saya sehat, saya senang, saya sehat, bersemangat. Enggak, sendalnya pas sendal bapak. Yes, saya. Salam. Satu. Salam. Dua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Kepala Desa ini ya, ibunya. Ibu Kepala Desa. Terang anak. Terang ya. Ini menggelik biasa kasetnya. Ibu PJS Kepala Desa Surakarta ya yang baru kemarin serah terima ya. Tanpa menggunakan rasa hormat juga kepada para staf desa, Sekdes dan jajarannya yang memang tidak bisa saya sebut satu-satu. Dan yang saya hormati rekan-rekan pendamping PKH Kecamatan Pagelaran, Adhar, ini namanya terangkan saja dia pakai aki ya apa namanya ibu lancar baik hati dan saya sendiri Pak Deden ya tahu ya. Dan yang saya sayangi ibu-ibu KPM PKH saya cintai dan yang dicintainya suami masing-masing ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul ya, syukur orang terhadap Allah Subhanahu wa taala di mana masih bisa melaksanakan kewajiban kita melaksanakan P2K 2. Jangan lupa salam kita curahkan sebagai dalam Nabi Muhammad Sallallahu. Ibu-ibu ibu wajina dia kecil semangatnya jadi harus semangat ya doa mau bahagia tapi terusnya harus kena salakin nanya terusnya masih izin karena suaminya jadi kudu izin suami pada kegiatan dia kudu izin ya mana musim pulang ke pasean semuanya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan P2K 2 masih hafal ya P2K 2 itu apa ya Bu ya saya hanya sebagai moderator ya mana memang pada sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan modul ekonomi bagaimana cara mengelola keuangan, memanage ya, berhati-hati meminjam dan lain sebagainya nanti akan disampaikan oleh para pendamping ya. Ibu-ibu pada pertemuan sebelumnya ibu-ibu masih ingat nggak apa yang disampaikan pendamping? Modul apa? Sama ekonomi. Sama ekonomi. Sesi apa itu?
Coba harus ingat, harus kita mereview ulang ya, Situasi mengingatkan satu ya, kembali Bapak. ya, mengingatkan kembali pertemuan sebelumnya yang dibahas oleh pendamping apa coba, betul nggak? Pembahasan masalah pembahasan lobang. Oh, apa teh? Pembahasan masalah Pembahasan masalah tutup lubang kali lubang. Stop kali Harus ingat lubang. ya. Tepuk salut dulu buat ibu ini. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi materi kemarin itu stop ya, stop gali lubang tutup. Ganti ku gali lubang tutup pantau. Ya, baik, langsung saja ibu ya, karena ini waktu sudah ini juga ya, yang mana nanti akan pertama disampaikan oleh Kang Adhar ya, terkait dengan modul ekonomi sesi oh iya ya, sambutan pendamping asli di dia bu ya, kami mah jadi langsung saja kepada Kang Adhar. Sini tanya meren Pak. Ada ketus. Oh panas. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak bu, harus semangat. Walaupun panas hari, tapi alhamdulillah tiap sore kita cair. Ya, tiap sore cair. Alhamdulillah. Walaupun kita tiap sore cair, minimal terlalu panas. Kamu mau pakai hana cair mah? Jurulung Ada nggak jura-jura bro? Alhamdulillah, Rabbil alamin, yang saya hormati Ibu Kepala Desa Surakarta yang sekarang dijabat oleh Ibu Nur ya. Nur. Ibu sudah kenal sama Ibu Nur? Sudah kemarin ada Yang saya hormati teman-teman pendamping, Bapak Deden, Bapak Hakim, ini yang alhamdulillah hadir bersama-sama kita dalam acara P2 Kak 2. Apa P2 K2 Bu? persatuan. Wih, persatuan apa nih? Oh, kemampuan keluarga. Pertemuan. Kemampuan Ya. keluarga. Nah, bulan kemarin kita September alhamdulillah sudah melaksanakan, sekarang bulan Oktober. Maka hari ini kita melaksanakan kewajiban kita sebagai KPN. Ya. Ingat bahwa kewajiban KPN itu ada 3 poin. Yang pertama P2K2, yang kedua harus tentang kesehatan, yang ketiga yaitu tentang pendidikan. Harus sekolah antara anak SD sampai SM dan pelajaran. Mudah-mudahan kami berdoakan Bu, pendamping ini para pendamping ini selalu berikan kesehatan, berikan rezeki yang banyak, suami yang banyak, suami yang banyak. Anak yang banyak. Ibu-ibu peserta PKH yang saya hormati, yang mudah-mudahan ibu-ibu juga selalu diberikan kesehatan. Salawat beserta salam semoga terteruskan kepada baginda alam Nabi bersama Muhammadin. Ibu langsung saja, mungkin saya sambutan sebagai pendamping di sini di Desa Surakarta. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita melaksanakan P2K2 di Kampung Kubang, ya, Kubang Desa Surakarta. Nah, mari kita doakan Bu, ada saudara kita yang lagi sakit, yaitu suaminya Neneng, ya, ketua apa, Inang Laya ya, sekarang lagi di rumah sakit Banten, ya, katanya informasi mau dioperasi karena hernia. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, ya, dan juga cepat disehatkan kembali. Ala hadihimnya wala kulli niyatin sholihah al-fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya dan alhamdulillah. Ya, yang namanya operasi pasti sakit juga. Sudah sakit, sudah membutuhkan materi, tenaga, luar biasa. Saudara berbukan saran. Nah, ibu-ibu, kemarin kita membahas tadi tentang modul ekonomi, yaitu bagian
stop gali lubang tutup lubang. Yang pertama bagaimana stop gali lubang tutup lubang, yaitu mengolah uang dengan baik dan tepat. Bagaimana mengolah uang baik dan tepat? Yang pertama apa? Harus musyawarah dengan keluarga, musyawarah dengan suami. Kalau nggak ada suami istri itu mana? Suami istri. Suami istri ya, suami istri. Kalau nggak ada suami dengan anak, ya. Kalau nggak ada anak dengan saudara di kaca ngomong serangan ya. Nah, yang kedua yaitu dengan menabung disiplin. Terus yang ketiga apa? Meminjam uang atau pertimbangkan dulu sebelum memutuskan meminjam uang. Nah, itu 3 poin itu Bu ya. Nanti kalau nanti kita juga akan dibahas lagi nanti oleh pendamping, para senior ya, para ahli. Termasuk dari pengusahaannya ya. Cuman nanti saya mengingatkan bahwa KPMPK itu memiliki hak dan kewajiban ya. Ibu jangan sampai bosan-bosan melaksanakan kewajiban kita ya, sebulan minimal 1 kali ya. Alhamdulillah bulan ini kita malah 1 kali ya. Jadi jangan di acara deui cenanya pe 2 kali deui cenah. Kamari keneh padahal mah. Kan bulannya berbeda. Ya. Oh, tidak cair enggak cenah ya. Cair atau cair saja bae. Nanti dibahas oleh Bumi ya. Cairan Bu, sebab Bumi udah cair semalam. Ya. Ibu, itu saja mungkin dari saya sebagai sambutan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adar sambutannya ya. Baik ibu-ibu ya, semangat. Salut salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Langsung aja ya ke pemaparan modul. Sallallahu alaihi wasallam. Samping Pak Darudin, Pak Bedeng, dan Bumi, dan Ibu Pusarayana, mudah-mudahan Rasulullah dipasien kesehatan dipasien ilmu banyak. Bagaimana Bu ya? Kami abdi baik hati Bu. Ya, biasanya dipanggilnya Pak Beki Bu. Ya, Beki. Oh, lewat Pak Beki. Atau UB Ustaz Behaki. Singkatnya Bumi ya, sebenarnya Pak Beki. Tapi kan yang ada dari panggilan Beki Bu. Abi ada pingan di desa Senangsari itu. Desa Pama. Ya, di wilayah depan ya. Jalan kota. Tinggalan di Pangapuan. Karena akhirnya mengedampingnya dari desa masing-masing. Jadi satu desa tempat tinggal, desa-desa yang lain. Pasangan dengan tempat tinggal di DP penggalangan. Ini sekadame ya. Tahan gede nggak sih? Pulau alhamdulillah dina kesempatan ini kita modul anu sedang berjalan itu Bu ya, sedang kerja semua pendamping dan juga program pemerintah itu bagaimana bisa ekonomi manfaat dari pertemuan kedua ini adalah ibu mendapatkan ilmu dan dengan ilmu itu ada peningkatan apa Bu? Minimal kesadaran pencairan Mbak. Makanya dengan harapan ketika sudah ada yang kedua modul ekonomi ini ada peningkatan kesadaran bahwa memang pentingnya namanya mengelola keuangan keluarga. Punya ada istilah dalam bahasa agama, jangan sampai terjadi besar pasak daripada jangan tabung.
Nah, itu jangan sampai terjadi, Bu. Maka kembali sudah diberikan trik bagaimana cara meminjam. Ya. Salaki jual lah curang lagi. Meminjam itu harus dipertimbangkan. Meminjam itu harus sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai butuh 1 juta minjem 2 juta. Sehingga uang yang segitu neta tercecer sia-sia. Sebab dia aja. Eta nu sisanya aut-autan. Anu katampungan kan segelas doang. Kemudian segelas. Ulang neta kata. Makanya kalau memang kebutuhan segelas kita segelas. Butuh naga segelas kita 15. Anu 4 gelasna 4 namanya sia. Ya makanya ketika butuh segelas sejuta minjem 5 juta 4 juta eta teh nyaho jeung letakna wae eta leungit tuh ditang. Eta namanya sudah tidak barok. Sebab tidak sesuai. Ya. Jadi itu yang pernah pertama disampaikan kepada bahwa yang meminjam harus sesuai dengan kebutuhan. Sesuaikan. Anak kita mau bayaran 2 juta. Maka kita makan tiap hari mah, minjem gak ya biasanya. Jadi udah dipaksa. Sehingga di sana di mana di HP. Nah, pakai itu sesuai. Ya. Yang selanjutnya ketika mau menabung juga pertimbangkan waktu yang tepat. Kita masalah aja. Penghasilan 4 bulan banyak kita menabung ke tempat-tempat yang lebih karena tuh jadi jangan mempersulit ya, makanya jangan selalu saling menabung. Makanya kemarin ada yang tentang apa Bu? Dari lubang minjem utang Pak ya, utang. Minjem lubang kali lubang kita mah. Ya, ada minjem kali lubang, minjem kali lubang. Ya, jangan terjadi gitu, hanya larut-larut aja padan ya. Ya. Berapa yang utang kita minjem 2 juta, minjem 2 juta, minjem 1 juta, akhirnya saya selesai nah ya, itulah tema yang sekarang itu tentang pengelolaan keuangan ya, kembali sudah jelas ya. Jadi kalau yang namanya besar perhatian itu kita harus mengetahui pengeluaran apa sebesar apa, pendapatan sebesar apa, ya. Coba yang namanya pendapatan itu non Bu, pemasukan gimana Bay? Suami kerja yang harian 150.000 kali 1 bulan. Nah sebenarnya 80.000 kali 1 bulan ini kan masuk ke setengah apa 420 berapa jadi? Ya, itu namanya pemasuk. Kebetulan di bulan November itu ayat bantuan PKH. Anu bantuan anak Panggil ya di sini kepala desa eta. kemana tuh jadi nanti? Ada kumpulan kan Pak? Ya? Berarti udah hampir 100 lebih. Banyak kepala desa eta. Bulan November di Desember kan? Tuhan masuk pengeluaran di itu tidak boleh lebih dari 2 juta. 10 tahun pendapatan cuma sampai 2 juta setengah. Pengeluaran sampai 3 juta setengah. Akhirnya aku mana menutupinnya? Pinjam. Mana mending? Ya. Kalau pinjam buat usaha boleh. Kalau pinjam buat kebutuhan sehari. Iya buki karena pensiun. Makanya penting kita mengetahui mana kebutuhan, mana kecuali ibu juga terdaftar di sebagai peserta sembako ya. Ini udah buat sembako plus 500.000 ya. Harapan pemerintah Bu dari peningkatan ekonomi ini nanti graduasi Bu, graduasi itu keluar mengumpulkan diri dari PKH karena merasa sudah mampu. Tapi kalau warung gagal mobil obat sama aku kan boleh keluar. Karena pikirannya tembang mampu, jadi pakaian loba pikirannya miskin, hatinya yang miskin. Ya, ada yang biasa-biasa saja tapi dia pikirannya mampu, hatinya mampu dia mengumpulkan diri. Jadi mampu itu beberapa kategori ya. Ada yang lihat dari fisiknya, materinya, ada yang dari pikirannya, ya. Ada yang dari pikirannya mau biasa saja, karena dia pernah tidak nyaman di PKH, disebutnya orang tidak mampu baik. Belum lah.
pengalaman Nabi di Lebak ya, Nabi awalnya di Lebak ya, itu ada beberapa KP mundur. Hasil dari diskusi suami istri, mereka memutuskan evakuasi dari mereka. Padahal rumahnya masih numpang di orang tua. Apa katanya? Kami jadi PKHI doa selama-lamanya nu kaya miskin baik. Akhirnya keluar dari PKHI di sana. Itu namanya kayaknya kaya bumi. Iya, sudah ada 1 tahun keluar dari PKH. Tahun berikutnya kan bikin rumah. Berarti doanya doa menjadi orang mampu, orang kaya. Tapi kalau di PKH baik mah miskin banget. Karena selalu berharap minta bantu tapi walaupun begitu cara yang jalan-jalan ya, anggap saja bahwa program bantuan PKI adalah ISG ya, tidak jauh 10.000. Tapi dengan harapan terus pematangannya di PKI bisa lebih mandiri, maju, lebih sejahtera. Kan program keluarga harapannya lain harapan minta duit terus. Harapannya supaya lebih sejahtera. Karena tujuan PKI itu memutus rantai kemiskinan. Dan memutusnya di mana? Bisa mulai dari anak. Cukup orang tuanya saja yang mendapat bantuan PKH, anak-anaknya stop. Jangan harus azam di dalam hati kita semua bahwa anak kita jangan masuk ke kategori ya bu. Ya, maaf bu. Peserta PKH itu pemerintah disimpan dari kategori rumah tangga sangat miskin. Disimpan aja. Walaupun anak-anak itu kayak ya. Sebab dulu sebelum dia dapat bantuan mungkin masih kategorinya itu. Pas dapat 5 tahun, 6 tahun berpanggil. Kategorinya sudah mampu, tapi pikirannya masih pengen dapat bantuan PKH. Bantuan baik gitu kan ya. Nah itu bu ya. Nah selanjutnya ya bu, karena kita ini harus sejahtera, harus ada peningkatan ekonomi, maka dibuatlah yang namanya modul tentang ekonomi. Ya, ada pengelolaan usaha, ada pengelolaan keuangan keluarga, ada dan tentang usaha. Ya. Saya mau sedikit tambahin lagi aja nih tentang bagaimana memulai usaha bu. Ya, bagaimana kita mau ada peningkatan dalam apa namanya dalam ekonomi kalau tidak ada pemasukan tambahan. Bagaimana caranya ada pemasukan tambahan? Diam saja. Tidak, kita harus melakukan yang namanya kegiatan usaha. Kalau dulu bu, tepuk salut. Salut. Apa ibu? Aku tuh bu. Coba ibu aja. Sekarang mulanya. Ibu, kunci memulai usaha pertama kuncinya ya, yang ibu harus pikirkan itu kalau mau usaha itu harus memikirkan yang namanya profit. Nanti profit terang profit eta keuntungan. Kita mau usaha pertama usaha apa nih? Kayak untung ke kan gitu ya, kayak usaha lah pindah untung nanti sama los ya. Yang pertama usahanya apa? Yang kedua usaha numelina. Ini punya orang jualan balok. Sekarang numelina bu. Ya kan? Kita tahu oh yang bahan beli nanti di kampungan itu ya. Berarti itu siap-siap untuk keliling ke sana itu ya. Kayak untungan tuh. Kamu melidang di 1 kilo na 2.000 dijual jadi balok punya keuntungan 10.000. Berarti ada untungan lagi. Ini mau melidang harga 10.000 dijual jadi balok. Menang untung 8.000. Dia potong. Rugi bu, capek. Ya. Jangan sampai terjadi begitu. Yang ketiga bu, ya. Tadi untung bu ya. Yang ketiga kuncinya adalah tidak ada yang namanya keuntungan itu. Mau nanya lu, keuntungan itu bu, yang dicatat apa yang ada di kantong? Keuntungan bu, itu nyatet nih, ya. Jual barang 1, katanya 1.000, ya. Punya keuntungan itu 500 tak. Satu lagi, bu punya keuntungan 5.000, tapi hanya di dalam persiapan. Sekian, keuntungannya di sana. Yang mana yang
Jadi yang namanya ketika usaha itu jangan pernah ada bahasa apa namanya hutang. Usaha harus cash and care, Bu. Harus cash. Jangan boleh ada istilah hutang-hutangan. Kalau hutang itu bukan keuntungan, Bu. Ya. Bukan untung namanya. Jadi bukan untung mah walaupun 500 rupiah tapi ada di tangan, masuk kantong. 5.000 tapi catatan mana? Ya, jangan sampai Bu ya. Jadi pertama usaha apa, yang kedua kayak untung mante, yang ketiga pada siapa dijualnya. Artinya kita memikirkan pasar Bu ya, kemana ya? Sebenarnya bicara yang makan usaha ya Bu, belum saya usaha seperti itu. Keliling boleh Bu ya. Pokoknya triknya ada di ibu-ibu masing-masing yang udah punya pengalaman lebih dari kita ya. Saya mah hanya berbagi trik aja ya. Kalau saya dulu usahanya usaha jualan roti Bu, keliling sama Bu ya, keliling ya, tapi sama biaya serangan baik kan, jangan tahu Bu, sedang berjuang sama ya Bu ya. Kalau misalkan ibu-ibu gagal dalam usaha itu, yang jadi pertanyaan apa Bu? Kenapa ini menjadi gagal gitu ya? Kira-kira apa penyebabnya? Itu kan pasti ada penyebab. Karena yang nanya usaha, kalau usaha untung itu pasti maju. Kalau tidak ada untung, cuma hanya dua itu aja, maju dan rugi. Kalau udah rugi pasti bangkrut. Pasti kita akan menanya tiba emang hutang numpuk di luar. Ya, contoh Bu, jadi dia ayah ada pengusaha gitu ya, ayah ya, iya si pengusahanya kan besar Bu. Kalau dia pengen memperbesar usahanya dia harus ngapain Bu? Pinjam, oh. Kalau dia pengen besar lagi usahanya apa lagi? Pinjam, modal lagi. Semakin memperbesar usaha, semakin pinjamnya semakin besar, hutangnya semakin besar, semakin banyak. Jadi itu sebetulnya palsu Bu ya. Yang diputar-putar itu hanya dalam mata kita aja dia. Nah makanya kita yang hari ini kesulitan modal Bu ya. Mana kesulitan nggak Bu? Kesulitan. Bagaimana kita bisa mulai usaha dari tidak ada modal Bu? Tapi berpikirnya dari keuntungan. Bisa nggak Bu? Kita mau usaha tapi mulainya dari keuntungan, bukan dari modal. Sebab dari modal mah ternyata orang pengusaha besar ya, utangnya besar. Bahkan keuntungannya di luar juga besar, nggak ada yang dikasih. Ya, ketika besar-besar disita oleh bank, ambil. Kenapa tidak bayar? Kebayar utang. Mau kayak begitu Bos? Enggak ya? Nah, ini bagaimana caranya kita bisa memulai apa yang ada di dapur kita? Bisa nggak? Kita punya modal. Iya. Berasal dari apa yang ada di dapur kita. Apa tuh? Hah? Inilah makanya orang perlu memutar balik ya. Fungsi kita P2K2 ini adalah berbagi informasi nanti ke depannya kita akan kumpul lagi, saya dari sampah yang sudah usaha jalan berbagi. Oh, saya memulai dari singkong tetangga. Ya, setelah aku singkong tetangga malah berkurang dikelola bikin sesuatu. Modal tuh bikin misalnya mas, modal tuh Bu, modal harus beli mie, harus beli plastik. Kalau mau manis beli Bu, tapi kira-kira bahannya beli nggak? Bahan bakunya kan bahan bakunya kan singkong. Pisang dapat nular bapaknya Bu ya. Salah satu contoh nih Bu, saya waktu ikut P2K2 di Bandung itu saya keliling gitu ke desa ya, itu bapak-bapak kan punya pohon pepaya satu tuh, udah gitu diambil Bu ya, diambil disimpan di ambesan, jadi berarti itu dikupas Bu,
Udah dikupas itu si papaya itu bukan dipotong, apa namanya, bijinya dibuang, cuman tinggal dibelah Bu, dibikin tipis-tipis tuh. Hujan mampir, hujan mantong. Untuk kasman mampir, untuk kempas mantong. Dirinya insya Allah saya percaya ya. Namun tepan di jalan koet bae biasana ari ibu-ibu mah apal karena babu. Bu, ayah lelenya. Saya senang, saya sehat, bersemangat, Bu. Saya senang, saya sehat, bersemangat. Saya senang, saya sehat, bersemangat. Nah, pinter, harus ke promo ya. Saya nuta miringan, kudu miringan. Enggak Bu, saya senang, saya sehat, bersemangat. Ya, 1, 2, 3. Saya senang, saya sehat, bersemangat. Saya senang, saya sehat, saya senang, saya sehat, saya senang, saya sehat, Bersemangat. bisa nggak? Satu, dua, tiga. Saya senang, saya sehat, bersemangat. Saya senang, saya sehat, bersemangat. Saya senang, saya sehat, saya senang, saya sehat, saya senang, saya sehat, bersemangat. Semangat. Semangat. Ih, kita mah semangat. Ya punya harus bersemangat dalam mengurus rumah tangga, harus bersemangat dalam mendidik anak, bersemangat mencari uang. Kuari mau lebaran baru Bu, sudah digamblangkan sama Pak Beki sama Pak Anar, lalu kita kudu usaha. Bijian cil, hidarkan karena barang budak sarebuan biji. Wah, Bu, budak pada cakap mau bisa nganggut. Wah, indung ya. Dan asal Bu kuari mah seblak paket sebuah. Kita kuari ke viral. Non bae jeung bobot tahu tahu. Penting jadi duit. Urang salah Bu babaturan abdi ya. Aya ngaranna Paderis urang babakan. Eta gaji mah sabulan pendamping 3 kali lipat di hasil dina usaha. Usahana lalaki Bu. Ibu-ibu ge nu ngajajanan sampai deui bangsa anak-anakna ngabunya kamu banding jajanin urang eta era terus enak bersih namanya murah molen hiji bulung-bulung jual 2.000 burung jadi sesuaikan dengan modalnya tadi cek Pak Beki bantu dong kita bidang gizi kita dulu kira aku ibu mau ngasih kita cau bapak ditengah di Tuban bae sorangan malas hari atah dikiripik hari asap digogot aing mah hayang dikakeun bae hayang jadi duit coba Bu bawa pikiran kadinya supaya kita tinggal bergantung jual ada hal mah nu leutik na bentenan kana jadi Bu urang mah di lembur eta kaya kaemamen alam alami. Jadi di urang mah masih aya keneh cau nu dipeser urang sanajan teh kadonya harga 15.000 masih
tarigu di urang para patan 10.000 masih kena dijual. Jadi sebenarnya mah mudah Bu. Bakwan baik nya tarigu ulah mahal-mahal tarigu para patan baik. Sayur sok 10.000 tarigu 1 kilo. Yang penting mah jadi gorengan hangatnya punya. Jadi apapun itu kita itu punya keahlian, kita itu punya akal karena kita dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan manusia itu mempunyai akal. Naon bae anu jadi uang anu ngahasilkeun anu tidak membuat ibu terpuruk. Oh mau terpuruk ku hutang mah ieu mah uyuhan bae. Hutang teh boga, kami mah duit teh boga. Ongko bae kitu mah nya. Ieu mah duit teh boga, hutang loba. Ulah kami nya. Jangan sampai terdengar apa yang kita hayat ulang-ulang pun. Menang PKH 700.000 ya di menang PKH 100.000 raya 500 paling habis 200 kamu kurang pinter mbak kamu cerdas coba di jalan ulang utang harus PKH mending ngomong cair iya mbak coba menang PKH mah aing dek dijen modal usaha kalau mau bangkrut atau menang di PKH baik keluar dari dulu ya punya naon bae eta mah usaha harga anu modal bun udah kabur putra kayong seragam tidak menutup kemungkinan pengalaman dari jadi ibu lah bodoh sademe eta duit PKH jeung anak sekolah alasanna jeung baju baju masa tahun sekali alasan gerabaya baik kami yang mau ditanya di moal ari nempot ulah eta bodoh jeung meuli anggoan ulah punya jadi kembangkan Bu eta menggeus kembang mereka kembang minggu ya tidak kasus tapi kita biasakan anak kita itu tidak segala sesuatu diadakan coba kan untuk berpikir Bu hayang tas berikut Bu hayang berikut lagi itu punya jadi kita makan dengan perlahan untuk membiasakan ekonomi yang benarnya punya tidak boros iya malah merindung nadu boros semoga baju barang Belanja anak sampai doang nak ke pasar ke dasar induk lah udah begitu. Ulah ada Bu. Tapi coba dong kami gitu aja jadi alasan. Biasa barang ibu-ibu malah. Itu karena kebutuhan kita pirat pentingnya punya. Abi awewe ibu awewe. Untuk kami karena dasar adik kembang-kembang. Lope di tengahnya. Tapi kita jangan berlebihan harus tahu dengan pemasukan dan pengeluaran. Kalau enggak saya gak yakin ibu-ibu tidak akan mengelola uang. Karena saya bawa benar. Kemudian kita ibu-ibu mah sampai meh sare nggak senang ancang jadi suka dia punya. Di subuh ay budang sholat subuh yo. Sare ancang hadiah duit hadiah subuh sampai kapenting deh sekarang ancang ibu-ibu apa itu tidak hebat? Udah lah bapak nak kenalan. Cara kene punya Pantai. Kita jam 8 kurang masih kena mikir mulut suka dia punya. Anu berem anu hebat di otak. Hari bapak-bapak geus geger. Pokoknya membalik di balai be isa terus kerek ngadapan. Ingat kana kopi isuk. Ingat kana kopi isuk boga gula. Kana ingat. mainin HP juga. Mainin HP juga. Padahal kebutuhan salah. Paraden gitu. Jadi itulah hebatnya ibu-ibu. 8.880 pamikiran aya dina otak ibu ieu. Bapak-bapak mau Bu paling gak 5 pamikiran. Tepuk salut. Salut.
Ya, Bu, dulu. Akan kayak kerja kayak. Amin, Bu. Tadi Lancar, kan Bu. di waktu saya si Ani kemana? Maksudnya Terus. tadi dia Bu, Mun. ya, mohon Ibu. Mohon, amin. Mohon. Siap, bawa. Lewat. Ya.